pagi teman-teman semuanya. Sebelum kita mengikuti kebaktian kita pada hari ini, baiklah kita mulai dengan satu disiplin. Selamat pagi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami ingin bersyukur ya Tuhan kalau kami masih Engkau berikan kesehatan dan tubuh yang kuat ya Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Kalau sebentar kami ingin mengikuti kebaktian hari ini ya Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat mengerti dan meresapi kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan kasih setia Tuhan. Kebaktian pemuda ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Nah, teman-teman, pada kebaktian kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui tema berani melangkah dan beriman. Tema ini ingin memberi penguatan kepada kita semua untuk selalu berani bertindak dan melangkah di dalam iman. Karena kita yakin bahwa Tuhan akan selalu meneguhkan dan membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lagu selanjutnya kita akan angkat pujian dari lagu Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkah. Seringkali kita dalam menjalani harian kita terjatuh. Seringkali kita menjalani hidup ini hanya dengan tuntunan kita sendiri.
Dalam waktu ini, mari kita melihat kembali hidup kita sejauh ini. Kita meminta Tuhan untuk mengampuni dan menguatkan kita untuk kembali berjalan di jalan yang benar. Teman-teman diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, ini kami mohon ampun ya Tuhan, jikalau seringkali dalam hidup kami seringkali tidak mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap keputusan yang kami buat. Dan seringkali kami juga lalai, bahkan tidak menaati perintah Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita menyanyikan "O Allahku, jenguklah diriku". Silakan untuk bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 3-5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita memberikan salam damai bagi teman-teman kita semua. Salam damai. Salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian. Ku diberikan hidung baru. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami, anak-anak-Mu, untuk menghidupi iman yang telah Kau tanamkan dan berikan kepada setiap kami. Sehingga di masa muda kami boleh melangkah dalam kepastian dan iman kami. Dan biarlah firman-Mu jugalah yang akan menjadi penuntun dan pembimbing setiap langkah-langkah kami. Tolonglah hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, biarlah juga Tuhan mampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua, agar pada akhirnya, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10.
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kebaktian pemuda pada minggu ini adalah berani melangkah dan beriman. Tentu ini tema yang sangat mudah, karena sebagai seorang pemuda kita berani apapun, berani kepada siapapun dan berani untuk melangkah. Bahkan seringkali melangkah tanpa dipikirkan pun berani ia lakukan. Sehingga pada akhirnya mudah sekali untuk terperosok ke jalan yang salah. Dan itu pun pasti 21 tahun yang lalu saya mengalami hal itu. Keberanian jiwa muda, berani melangkah apapun saya hadapi, tidak pernah takut. Karena saya merasa diri saya bisa dan mampu. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah terperosok ke dalam jurang dosa. Ada sebuah peribahasa kuno Tiongkok yang mengatakan perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Jika seandainya dulu saya membaca dan mencoba merenungkan perkataan ini, mungkin saya tidak dengan gegabah untuk melangkah, tidak dengan sembrono untuk melangkah. Sebab bahasa ini mengajarkan bahwa mari kita melangkah dengan pertimbangan yang matang. Mari kita putuskan segala sesuatu dengan pertimbangan yang matang. Namun sayang, nasi sudah menjadi bubur, pada akhirnya sulit untuk kembali atau berjalan pulang. Sehingga ketika ada teman yang ngajak, ayo ke gereja, saya malah mengatakan, janganlah nanti gerejamu ambruk, karena saya orang yang berdosa. Saya pernah melakukan hal-hal yang salah dan berdosa. Jadi kekotoran saya pastilah tidak mungkin ada yang bisa menerima. Setelah jatuh, maka orang baru berpikir panjang untuk mulai melangkah selanjutnya. Mulai takut untuk melangkah. Kenapa takut melangkah? Karena kembali takut kalau ada kegagalan di depan sana. Sehingga pada akhirnya pada suatu masa ada seorang perempuan, biasa ya pemuda, kalau naksir pemudi apapun pasti akan dilakukan. Jadi mantan pacar, tapi bukan mantan pacar yang sekarang istri saya, mantan pacar yang dulu-dulu mengajak saya berkali-kali pun saya mengatakan, enggaklah, jangan dulu lah ke gereja. Kenapa? Yang pertama, saya takut nanti apa kata orang. Yang kedua, saya takut nanti bagaimana teman-teman saya. Apakah ketika nanti saya datang ke gereja, mulai menjalani langkah-langkah pertobatan, apakah mereka masih menerima saya atau tidak? Tapi puji Tuhan, berkat doa pacar atau mantan mungkin, berkat doa orang tua mungkin, tetapi yang pasti ada Tuhan yang sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa, yang
boleh mendorong hati saya untuk boleh kembali ke dalam jalan Tuhan. Sehingga pada akhirnya saya boleh menjadi orang Kristen pada tahun 2001. Pertobatan yang dilalui memang tidak semudah yang dibayangkan. Belum kekecewaan dulu, rasa sakit dulu terhadap teman-teman Kristen yang sering kali mengatakan kebaikan, kasih, tapi praktiknya tidak ada. Namun kemudian saya sadar bahwa ketika rumah kita kotor, sejatinya kitalah juga yang bertanggung jawab untuk membersihkannya. Kita tidak bisa mencari rumah yang lain. Kitalah anggota keluarga, anggota dari rumah tersebut yang harus membersihkannya. Demikian juga yang menjadi panggilan kita atau saya untuk menghidupi iman tersebut. Dan yang pasti Yesaya 41 ayat 10 ini sejatinya adalah ayat yang sering kali saya pegang untuk saya boleh melangkah lebih jauh. Di sana dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dulu waktu muda mungkin kita tidak takut karena kita punya jiwa muda, punya kekuatan dan mengandalkan apa saja. Tapi kita lupa, sejatinya yang harus kita andalkan adalah Tuhan. Dan ketika setiap kita yang dipanggil Tuhan untuk boleh berubah, mari yakini betul bahwa memang Tuhan yang memiliki kuasa dan kekuatan itu. Bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan meskipun kita sudah bersalah, kita berdosa. Mari buka hati kita. Mari kita melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita melangkahkan hati kita, membuka hati kita untuk kuasa kasih Allah boleh bekerja dan berkarya kepada setiap kita. Mungkin sudah 1 tahun lebih kita tidak berjumpa dengan rekan-rekan kita di dalam kebaktian onsite. Mungkin ada prasangka-prasangka yang terjadi, tetapi baiklah, mari kita belajar membuka diri kita untuk kita kembali melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan dalam eklesia, dalam tugas panggilan kita yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi. Jangan takut melangkah ke rumah Tuhan, karena di sanalah kita akan menemukan kebahagiaan, cinta yang sejati, dan juga damai sejahtera. Mari kita berani melangkah dan berani beriman dalam kehidupan ini, karena kita percaya kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan cinta yang akan terus membuat kita boleh hidup dan menjalani hidup ini meskipun dalam setiap langkah kita seringkali ada langkah-langkah yang salah. Tetapi jangan takut. Langkah yang salah bukan berarti selesailah hidup kita. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan supaya kita boleh memahami apa yang menjadi kehendak kita. Mungkin dalam perkuliahan kita, dalam pekerjaan kita, sering kali kita melakukan hal-hal yang salah. Tetapi saat ini kita diajarkan berani melangkah dan beriman. Bukan hanya sebagai seorang pemuda yang berani melangkah tanpa dipikirkan, tanpa pertimbangan. Tetapi sebagai orang Kristen, mari berani melangkah ke masa depan, ke masa yang akan datang dengan iman dan percaya kepada Tuhan yang akan menyertai kita. Mari kita ingat firman Tuhan ini sekali lagi. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa
kemenangan. Mari yakini, pergumulkan baik-baik, pergumulkan terus bersama dengan Tuhan, agar langkah-langkah ke depan kita boleh melihat, mengalami Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang diam, Tuhan yang main perintah lalu ditinggalkan umatnya. Tidak. Dia adalah Tuhan yang memerintah, tetapi juga Tuhan yang akan menyertai kita. Dalam pergumulan saya yang kedua juga pernah mengalami. Jadi setelah jadi orang Kristen, puji Tuhan meskipun awalnya berat, banyak tantangan sana-sini, Tuhan memperlancar segala pekerjaan, sampai saya sempat bernasar, Tuhan kalau memang Tuhan hendak memanggil saya tidak hanya melayani Tuhan separuh waktu, saya akan melayani Tuhan sepenuh hati. Pekerjaan dibikin enak, omset setiap bulan selalu 100%, bayangkan kalau omset 100%, komisinya berapa, bonusnya berapa, wah, sungguh luar biasa ikut Tuhan. Tetapi kemuliaan, kebahagiaan itu juga bisa menjadi sebuah tantangan, rintangan ketika kita bernasar kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, membuat kita lupa akan janji itu. Sehingga pada akhirnya pada tahun 2006 saya kembali diingatkan untuk ingat janjimu kepadaku. Katanya mau melayani Tuhan, melayani aku sepenuh hati. Semula di tahun 2005-2004 saya mencoba mengabaikan itu. Dan pada akhirnya di akhir tahun 2005 saya hampir mati 3 kali. Jadi peristiwa itu memotivasi saya untuk berani melangkah. Baiklah Tuhan, saya akan tinggalkan seluruh kenyamanan ini, seluruh fasilitas yang telah Tuhan berikan untuk boleh mengikut Engkau. Bayangkan harus meninggalkan pekerjaan yang selama 6 tahun dengan nyamannya saya bekerja, dan tentunya itu menjadi berkat dari Tuhan. Dan kemudian berpindah untuk menjadi mahasiswa yang tidak punya penghasilan, harus bayar kos dari mana, harus bayar uang sekolah dari mana, bayar SKS dari mana, bayar gedung dari mana. Pada akhirnya semua tabungan harus diinvestasikan ke sana dan masih kurang. Tapi percayalah, ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan dan memperlengkapi kita. Apa yang selama ini dipikirkan manusia bahwa akan kurang semua, tidak dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mencukupkan sehingga hidup saya tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Hidup saya pas-pasan. Tahu ya artinya pas-pasan? Pas lagi butuh makan, pas teman-teman kerja saya datang ngasih makan. Pas lagi butuh uang SKS, pas kebetulan gereja memberikan bantuan. Jadi semua serba pas-pasan. Jadi percayalah saudara-saudara, Tuhan akan merangkul kita ketika kita boleh bergumul, memikirkan, mempertimbangkan setiap langkah-langkah kita dengan iman. Maka Ia akan meneguhkan kita, maka Ia akan menolong kita, maka Ia akan memegang tangan kita sampai kita dibawa pada kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Karena itu percayalah, yakinlah, apapun rintangan yang sedang kita hadapi, langkah-langkah yang sedang kita rencanakan, pergumulkanlah bersama dengan Tuhan.
Dan yakinlah, jika itu menjadi rancangan dan kehendak Tuhan, maka lakukanlah. Mari melangkah dengan keberanian. Mari melangkah dengan iman. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dari puisi ini. Tuhan merangkulku. Tuhan merangkulku. Tuhan memegang tanganku ketika aku meragu. Tuhan merangkulku saat aku mulai melayu. Tuhan meraihku, namun aku membuangnya. Tuhan menghidupiku, tapi aku membunuhnya. Tuhan hadir di hidupku dari tiap percik kesadaranku, dari tiap bualan celetehku, dari tiap rasa sakitku dan gelora dendam hatiku. Di tiap sudut pandangku dan dari prasangka-prasangkaku, bahwa Tuhan itu jauh, bahwa Tuhan itu tak acuh, bahwa Tuhan itu adalah musuh. Lalu sombong dan meninggi aku, sebab Tuhan pasti mengasihi aku, meski aku mulai berulah, meski aku gampang menuduh, meski aku rasa paling benar dan tangguh. Ah, sebutir debu sempat bersombong, berani sekali Tuhan ditantang, dihina, diperintah, dan diajak perang tanding. Namun Tuhan tetap mengasihi, masih saja Tuhan mengampuni. Ia sabar dan setia, bahkan semua Ia beri. Reaksiku, masih mau apa lagi? Cukup hentikan langkah salah, duduk, diam, dan tunduklah. Ayolah kawan, jangan teruskan, sadarlah. Mari menata hidup dalam kasih, mari melangkah dan bersyukurlah. Relakan hati untuk digarapnya, ulurkan tangan untuk dituntunnya, supaya siap berbagi kasih-Nya dan memancarkan kebaikan-Nya. Tuhan merangkulku. Biarlah setiap kita boleh meyakini bahwa dalam tiap langkah kita ada Tuhan yang akan senantiasa merangkul kita. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan bahwa iman rasuli demikian. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Milik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan berkubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang segenap keluarga pemuda dan remaja ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman pemuda dan remaja yang berulang tahun pada tanggal 3 Mei sampai 9 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar dalam persiarahan perjalanan hidup kami boleh terus meyakini bahwa Engkau Allah yang membimbing dan menuntun kami. Engkau yang akan memberitahukan jalan-jalan-Mu kepada kami. Mampukan kami Bapa untuk melihat apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami.
Saat ini kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Komisi Remaja dan Pemuda GKI Pastur Bandung. Biarlah upaya-upaya untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi di tengah kondisi COVID-19 ini tetap boleh dijalankan meski banyak sekali rintangan dan pergumulan. Beri kami hati yang berkobar-kobar, semangat untuk boleh terus meraih dan merangkul saudara-saudara kami yang lain di dalam persekutuan kami bersama. Kami yang muda-muda ini, biarlah Tuhan berikan talenta-talenta yang luar biasa, sehingga rekan-rekan kami boleh juga mendapat kasih kekuatan ketika kami boleh meraih mereka dan merangkul mereka. Kami saat ini juga berdoa dalam setiap aktivitas kehidupan kami, para remaja, pemuda, dan pemudi, di dalam studi maupun di dalam pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang menopang dan menolong kami, mampukan kami untuk menjalankan studi kami dengan baik dan benar. Cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan yang ada, sehingga kami boleh melaksanakan studi dengan baik. Dan kami juga berdoa, biarlah pekerjaan yang sedang kami lakukan di tengah situasi dan kondisi seperti ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap kami, sehingga ketika kami bekerja, kami tetap memiliki kekebalan tubuh, kekuatan dan kesehatan yang bersumber dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin putus sekolah karena situasi ini. Tuhan, tolonglah mereka, berilah mereka pengharapan, dan mampukan kami juga untuk bersama-sama meraih mereka yang putus sekolah. Dan bagi mereka yang saat ini juga mungkin sedang mencari pekerjaan karena situasi dan kondisi ini, mereka harus meninggalkan pekerjaannya, dan saat ini mereka sedang mencari pekerjaan tersebut. Kiranya Tuhan mampukan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka ketekunan di dalam setiap upayanya mencari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, berkatilah Tuhan, berilah mereka berkat, dan bagi orang tua kami yang bekerja, lindungilah mereka, jagailah mereka. Bagi saudara-saudara kami semua, berkatilah mereka, berilah mereka kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan mendasari persembahan kita hari ini dengan nats dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan parat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil mengangkat pujian. Terima kasih ya Tuhanku. Teman-teman semuanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberkati dan mencukupkan kami dari hari ke hari ya Tuhan.
Kini kami ingin mempersembahkan sedikit dari kepunyaan kami untuk mulia Tuhan, dan kiranya Engkau berkati agar persembahanmu ini dapat memperluas kerajaan-Mu lebih lagi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita telah belajar untuk selalu berani dalam menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan meyakini bahwa Tuhan selalu membimbing dan meneguhkan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian Maju Laskar Kristus. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.